Pak Mahfud betul-betul menggilas namanya argumentasi mereka, maka kemudian sambutannya masyarakat sipil ternyata begitu besar. Ya pemirsa, gerakan civil society mulai dari ormas keagamaan, kemudian akademisi, kemudian juga petisi online mengatakan jangan biarkan Prof. Mahfud sendirian mengungkap fakta secara tuntas dugaan TPPU 349 triliun. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mendukung atau seperti apa sikap Anda? Saya tunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, masih tentang Prof. Mahfud. Saya trending topik. Coba bincang-bincang dengan Prof. Hikam. Prof. Hikam, pasca RDP tentang dugaan TPPU 349 triliun, ini muncul gerakan civil society yang mendukung terhadap Prof. Mahfud. Ada beberapa kelompok, salah satunya dari gerakan dari Profesor Doktor guru-guru besar di Indonesia. Kemudian ini ada juga petisi online. Petisi online ini yang biasa lazim digunakan ketika kita ingin melakukan perubahan, yaitu petisi online, yaitu change.org. Jadi nanti pemirsa bisa dicari keywordnya dukung Prof. Mahfud MD tuntaskan TPPU 349T di Kemenkeu. Ini keywordnya itu di change.org. Ini sudah melampaui 1.000 orang yang menandatangani, mendukung. Kemudian ada juga kelompok yang mengatasnamakan kelompok-kelompok WhatsApp group, jangan biarkan Mahfud MD sendiri. Nah, pemirsa, saya pikir kita berbincang malam ini akan mencoba jangan biarkan Mahfud MD sendiri menanggung beban persoalan-persoalan bangsa yang kemarin itu rame di Komisi 3. Prof. Hikam, mungkin kita akan berbicara. Pertama, fenomena civil society yang tanpa dikomando, tanpa diorganize, mereka membuat sebuah gerakan bersama secara masif. Menurut Prof. Hikam itu bagaimana nih? Ya, saya kira kalau kita melihat apa yang terjadi fenomena Profesor Mahfud MD ini bisa dilihat sebagai salah satu bukti bahwa civil society di Indonesia itu memang masih mempunyai greget dan juga masih bisa muncul asalkan ada kepemimpinan atau tokoh yang memang secara kolektif ya itu dirasakan mampu untuk menyuarakan aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nah ini ternyata sekarang ini terjadi pada Profesor Mahfud MD Menko Polhukam kita karena kiprah beliau ketika menghadapi kasus skandal TPPU yang diungkap oleh timnya Profesor Mahfud dan PPATK terutama, maka kemudian sambutannya masyarakat sipil ternyata begitu besar. Mereka sekarang seolah-olah bersatu untuk menunjukkan dukungan mereka, dan ini bisa mengingatkan kita kepada dukungan masyarakat sipil pada zaman akhir dari masa Orde Baru dulu. Iya, kan? Betul, juga contoh-contoh di negara-negara lain di mana gerakan civil society itu bisa muncul, bisa menjadi termobilisasi tanpa kemudian diduga bahwa akan mengerucut kepada salah seorang pemimpin. Nah, sekarang ini momentumnya adalah Profesor Mahfud. Dan ini jangan lupa, Mas, karena yang melakukan ini juga adalah kemampuan dan kapasitas dari Profesor Mahfud yang seolah-olah harus menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu di masyarakat politik, di parlemen, tetapi ternyata untuk yang kesekian kali
Pak Mahfud MD berhasil dan bahkan secara 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 umum itu dinilai bahwa yang menang di dalam pertarungan antara Mahfud MD dan DPR itu Pak Mahfud Pak Mahfud. Bahkan kalau saya boleh mengatakan di dalam rapat yang kedua ini itu brutal itu, Mas. Dalam pengertian bahwa Pak Mahfud betul-betul menggilas argumentasi mereka sejak awal mencoba seolah-olah mereka akan mengontrol jalannya debat atau jalannya rapat. Tapi yang kita lihat kan pada akhirnya semua, terutama para politisi yang awalnya itu memang mencoba untuk menghalang-halangi Pak Mahfud, itu satu persatu bukan saja bisa diterangkan bagaimana argumentasi Pak Mahfud, tapi mereka kemudian seolah-olah berbalik arah. Jadi menjadi seolah-olah cuma curhat, kemudian mencari-cari alasan dan bahkan kemudian meleset analisa-analisa atau apa yang mereka ingin kemukakan, sehingga kemudian seolah-olah sekarang ini akan dibawa kepada masalah perbedaan angka yang disampaikan Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani. Padahal sudah dijelaskan juga oleh Pak Mahfud pada saat itu bahwa tidak ada yang bermasalah, cuma bagaimana Bu Sri Mulyani kemudian mengambil angka-angka yang belum secara keseluruhan. Jadi prediksi saya, kalaupun betul ya nanti orang-orang DPR ini mau mengajak Bu Sri Mulyani dengan Pak Mahfud untuk semacam dikonfrontir lah, katakan. Betul. Nanti hasilnya juga akan sama. Mereka berdua juga akan kompak bahwa itu persoalannya bukan salah salah satu angka tetapi memang itu bagaimana cara menyampaikannya saja. Dan itu saya kira kalau memang itu terjadi ya akan 3-0. Ini kan sudah 2-0. Oke. Jadi Anda melihat kemarin pas RDP itu betul-betul Pak Mahfud itu memuntahkan semua pelurunya sehingga lawan-lawan itu. Saya kira malah belum, Mas. Belum. Bayangkan saja rapat selama 8 jam. Yang mayoritas yang omong adalah DPR. Itu pada ujungnya itu yang disampaikan Pak Mahfud itu cukup setengah jam saja. Dan itu sudah menyelesaikan semua, karena sejak awal ketika pembukaan Pak Mahfud sudah memulai dengan overture-nya itu udah dengan tinggi sekali, menunjukkan bahwa apa yang disebut gertaan siwernya itu itu sudah menyelesaikan sebagian besar dari apa yang ingin disampaikan oleh DPR itu. Bahkan kalau Anda lihat misalnya yang terhormat Wakil Rakyat Pak Arsul Sani itu, malah kelihatan bahwa pada akhirnya dia semacam mengoreksi pandangannya sendiri. Jadi beliau mengatakan bahwa ini soal interpretasi yang berbeda antara pakar hukum. Ya itu memang valid, tetapi kan jauh panggang dari api dari awalnya, seolah-olah beliau kan sama dengan pandangan kolega-koleganya bahwa Pak Mahfud seolah-olah sudah melanggar aturan main gitu. Nah kalau Benny Harman misalnya aja kita lihat bahwa ya belum apa-apa Pak Mahfud sudah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Benny Harman terhadap ketua PPATK itu sesuatu yang tidak etis ya, karena seolah-olah menginterogasi. Seperti pertanyaan yang menarik itu seperti polisi nanya ke copet dan kemudian ditunjukkan bagaimana oleh Pak Mahfud caranya untuk menggali informasi secara lebih sophisticated, lebih canggih dan lebih sesuai dengan aturan main. Nah kalau kemudian yang satunya lagi yang namanya Arteria Dahlan itu yang terhormat Arteria Dahlan itu ujung-ujungnya malah soal curhat. Kan soal curhat pribadi, jadi istilah bahasa Inggrisnya itu patetik, artinya memelas begitu. Jadi tidak lagi menggunakan argumentasi, argumentasi, tetapi kemudian seolah-olah curhat, mengelak-ngelak, saya bukan melakukan tantangan, saya tidak menghalangi dan lain-lain. Karena itu maka di dalam
podcast sebelumnya saya mengatakan bahwa optik dari publik itu kan diarahkan kepada DPR. Nah sekarang optik publik juga sudah tahu bahwa ternyata DPR itu ya cuma segitu-segitunya saja. Walaupun sudah 8 jam tapi nothing. Ya, dan Pak Mahfud semakin unggul, dan oleh karena itu menjawab pertanyaan Mas Yusuf, kenapa ada gerakan masyarakat sipil itu? Ya karena memang Pak Mahfud sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Sebab apa? Sebab yang seharusnya DPR itu adalah wakil rakyat, sekarang itu nggak tahu wakil siapa. Iya kan? Kalau kita melihat justru tidak ada nada bahwa mereka itu memang ingin melakukan penuntasan terhadap kasus yang sangat besar ini. Nah, saya kira memang fair saja, karena kalau Pak Mahfud hanya sendirian tanpa topangan dari masyarakat sipil, maka saya kira akan bisa saja nanti itu diganggu-ganggu terus. Karena ini persoalan yang terkait dengan persoalan bangsa, bukan hanya technicalities atau hal-hal yang bersifat penegakan hukum biasa. Ini kan tidak hanya pada saat Pak Jokowi memerintah ini saja. Ini harus juga menjadi PR besar dari siapapun yang akan menjadi pemimpin yang akan datang. Nah, disinilah letak kunci posisi Pak Mahfud. Kalau pemerintah yang akan datang itu memang akan diharuskan meneruskan apa yang dilakukan sekarang ini, yaitu membongkar setuntas-tuntasnya, maka saya kira Pak Mahfud menjadi inevitable, menjadi satu keharusan untuk tetap mengawal ini. Dan disinilah masyarakat sipil menjadi sangat penting. Masyarakat sipil melihat bahwa Saif Mahfud MD, terus kemudian Mahfud MD tidak sendirian, bersama rakyat. Itu banyak komentar-komentar di podcast yang pada Suka TV sebelumnya. Artinya gerakan-gerakan civil society ini mengharapkan betul bahwa kasus ini dibongkar setuntas-tuntasnya, dan berharap hanya ke Mahfud MD. Cuman persoalannya tadi, Prof, itu perlu ada sebuah kekuatan besar. Mahfud MD jangan dibiarkan sendiri. Nah, dukungan-dukungan seperti ini bagaimana Anda melihatnya ini? Apakah akan menjadi sebuah kekuatan politik besar atau seperti apa? Bisa akan menjadi kekuatan besar, seperti kalau Anda ingat atau kita ingat zaman KPK masih belum diperlemah. KPK selalu berhadapan dengan tantangan misalnya dari aparat gakum yang lain waktu itu, sehingga muncul kasus cicak versus buaya kan. Itu siapa yang mendukung KPK? Bukan dari state, bukan dari pemerintah, tetapi yang lebih banyak adalah dari masyarakat sipil, sehingga KPK merasa pede dan mampu untuk melakukan itu. Nah, sekarang ini setelah KPK kemudian dilemahkan seperti ini, saya khawatir saya khawatir KPK tidak akan lagi mendapat dukungan besar seperti itu. Nah, Pak Mahfud juga demikian. Pak Mahfud ini karena masyarakat dan publik merasa diyakinkan bahwa inilah pemimpin tokoh yang mampu untuk meneruskan pembongkaran setuntas-tuntasnya masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini, maka kemudian mereka rame-rame dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil, ada dari cendekiawan, ada dari LSM, ada dari publik yang biasa seperti change.org tadi dan lain sebagainya. Karena masyarakat sipil juga tahu tidak semua kekuatan yang ada di dalam masyarakat dan di dalam katakanlah state atau negara ini pro kepada Pak Mahfud. Sekarang aja sudah ada orang-orang, tokoh-tokoh yang mulai mencari-cari cara untuk bagaimana mengecilkan apa yang dilakukan Pak Mahfud. Misalnya saya lihat di dalam satu tayangan sosial media, saya ada tokoh yang mencoba mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ini tidak lebih dari apa yang pernah dikemukakan oleh LSM. Dan kemudian dianggap bahwa kerjaan LSM kan begitu, cuma akan mencari sensasi dan malah membuat Indonesia jelek di mata investor. Menurut saya ini jauh panggang dari api. Ini logika yang sangat tidak bisa diterima.
Karena apa yang dilakukan Pak Mahfud ini betul-betul adalah sesuatu yang menjadi kehendak publik, dan saya yakin investor akan mengikuti apa yang terjadi di Indonesia ini. Justru aneh kalau dikatakan apa yang dilakukan Pak Mahfud itu merugikan investor. Justru inilah yang ditunggu-tunggu, karena tidak ada orang investor yang sehat, yang nalar, yang menginginkan investasinya dimakan para koruptor, kan begitu. Harusnya cara melihatnya itu begitu, bukan dibalik. Nah, tetapi kan kita selalu akan melihat yang seperti ini. Ya, kemudian kalau di DPR dicoba untuk menggergaji apa usaha Pak Mahfud itu seolah-olah apa ini bertentangan dengan aturan main. Padahal kan setelah diterangkan oleh Pak Mahfud apa hanya yang bertentangan dengan aturan main. Justru orang-orang yang mencoba menggergaji itulah oleh Pak Mahfud dikatakan sebagai, bisa saja itu juga dianggap sebagai orang yang sedang menghalangi proses penegakan hukum. Iya kan? Karena betul. Dengan cara begitu itu memang orang bisa suspek, ya, bisa mencurigai. Ada apa para oknum di DPR ini kemudian boro-boro melakukan tindakan proaktif mendukung pencegahan apa namanya TPPU atau korupsi atau apapun namanya, tindak pidana seperti ini, tapi malah mempersoalkan upaya untuk membongkar ini. Dan publik itu sekarang nggak bisa dikadali lagi. Oleh karena itu saya lihat, ya, kalau partai-partai politik itu tidak hati-hati, ya bisa akan terjadi backlash, artinya pukulan balik nanti di dalam pemilu. Oke. Ya, kejujuran dan keberanian memang seringkali ya ada perlawanan yang dahsyat. Contoh yang nyata adalah Gus Dur. Seringkali Prof. Hikam mengatakan Gus Dur adalah orang yang jujur, kemudian menghadapi tembok yang luar biasa sehingga Gus Dur pun jatuh oleh konspirasi politik. Ya pemirsa, gerakan civil society mulai dari ormas keagamaan, kemudian akademisi, kemudian juga petisi online mengatakan jangan biarkan Prof. Mahfud sendirian mengungkap fakta secara tuntas dugaan TPPU 349 triliun. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mendukung atau seperti apa sikap Anda? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, Prof. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.